Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta atas perkenannya nikmat iman Islam serta atas perkenannya hingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul di kajian online MPO. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan kepada seorang nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena beliau yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati Ustadz Denny Hamdani MAG yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Ketiga, sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong. Keempat, Maufidah Hasanah oleh Ustadz Denny Hamdani MAG dengan tema 10 rezeki halal, syarat diterimanya doa. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang mau dibacakan rekan kita Isnawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذايقوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan mendengarkannya, serta dapat menjadi penentram hati, syafaat, dan cahaya buat kita semua di alam kubur dan di yaumul akhir nanti. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga, sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui FB dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hong Kong News. Jangan lupa untuk like fanpage FB Dompet Duafa Hong Kong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hong Kong News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hong Kong. Acara selanjutnya, acara keempat, yaitu pemberian materi yang disampaikan oleh Ustadz Denny Hamdani MAG dengan tema 10 syarat kajian doa masih belajar. Maaf Pak Ustaz. Gak apa-apa itu, gak apa-apa. Apa mang 10 syarat 10 terimanya rezeki halal. Syarat diterimanya doa. Oh, ya.
Kita mulai, Ibu. Oke. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang saya hormati keluarga saya yang hari ini berada di Hong Kong yang mengikuti kajian online di siang yang berbahagia ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah menarik. Suatu sore Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan para sahabatnya di perkuburan Uhud. Tiba-tiba Rasulullah menangis. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kenapa kamu menangis?" Kata Rasulullah, "Saya merindukan saudara-saudara saya." Sahabat kemudian bertanya, "Bukankah kami ya Rasul sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu?" Kata Rasulullah, "Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku ialah orang yang hidup di akhir zaman, tidak pernah melihatku, tidak pernah bersalaman denganku, tapi mereka beriman kepada." Ibu-ibu yang saya hormati, ternyata kitalah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah menangis. Karena itu, maka mari kita perbanyak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Perkenalkan Ibu, Bapak, jamaah semuanya, saya Denny Hamdani, Ustadz baru berarti di Dompet Duafa. Jadi salam kenal. Saya aslinya orang Medan, tapi sekarang tinggal di Padang. Jadi di Padang saya mengelola rumah tahfiz Al-Quran. Jadi kapan-kapan mudah-mudahan bisa berkenalan langsung dengan jamaah semuanya. Pas ke Medan atau ke Padang silahkan kontak saya. Mudah-mudahan ada rezeki kita ketemu insya Allah ya, ibu-ibu semua. Salam kenal semuanya ya, salam kenal. Assalamualaikum. Jadi mungkin agak grogi nih karena pertemuan pertama ya ibu-ibu ya. Pak, jadi kemarin kontak sama bagian Dompet Duafa Pusat, saya disuruh ngisi, insya Allah saya bersedia. Tapi waktu saya cuma sampai 2:30 barangkali ibu. Karena 2:30 nanti ada kelas pula saya. Nanti mudah-mudahan disambung di lain waktu. Materi yang disampaikan ke saya itu adalah menyambung hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ini nanti saya ingin berkoordinasi dengan penanggung jawab Dompet Duafa Hong Kong. Jadi saya tahu sejauh mana kajian hadisnya. Kalau yang tahu saya, hadis yang kita bahas ini adalah hadis ke-10. Hadis ke-10 dari kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. Ibu Erni Rusmiati. Bu Erni. Ibu, berarti kajian hadisnya sudah dari hadis pertama sampai 9 ya Bu ya? Sudah ya Bu ya? Oke. Jadi per pertemuan satu hadis, Ibu? Iya, yang MPO 80 sama MPO 1 ada hadis apa ya? Jadi memang setiap pertemuan satu hadis. Oke, kita mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ibu-ibu, hadis yang kita bahas hari ini itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu seorang sahabat Nabi yang cukup terkenal. Gelarnya itu ayah kucing. Di hadis ke-9 disebutkan nama beliau. Ada yang tahu Ibu nama beliau siapa? Siapa nama Abu Hurairah, Ibu-ibu? Abdurrahman siapa ya? Ya itu dia. Abdurrahman bin Sakhrin. Ya, alhamdulillah. Jadi nama beliau itu Abdurrahman. Tapi sebelum beliau masuk Islam, nama beliau itu adalah Abdus Syamsi. Sebelum masuk Islam, namanya Abdus Syamsi, artinya hamba matahari. Tapi dalam Islam, kalau kita kasih nama anak misalnya Bu, tidak boleh kata Abdun setelahnya kecuali nama Allah. Jadi kalau kita ngasih nama anak itu Abdullah, Abdurrahman, Abdul Latif, Abdul Majid. Jadi tidak boleh Abdul Syamsi, hamba matahari, hamba bulan, tidak boleh. Makanya setelah beliau masuk Islam, Abdul Syamsi tadi diberi nama Abdurrahman. Kemudian karena dia sangat mencintai kucing, makanya beliau diberi gelar Abu Hurairah. Kapan-kapan kita jelaskan cerita tentang Abu Hurairah. Inti hadis kali ini adalah bahwa makanan yang haram, rezeki yang halal adalah syarat diterimanya doa. Rezeki yang halal syarat diterimanya doa. Ibu-ibu, hadis tadi terjemahannya Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada Rasulnya. Allah berfirman, wahai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Al-Quran surah Al-Baqarah 172. Kemudian Rasul menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, perjalanan panjang, berambut acak-acakan, dan warna kulitnya berubah. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rob, Ya Rob. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini
tertulis dalam kitab Sahih Muslim hadis ke-1015. Ibu-ibu, ada beberapa poin hadis ini yang akan kita bahas. Poin pertama, ada 2 ayat Al-Quran yang tertulis di dalam hadis, perintahnya sama. Perintah yang pertama itu khusus untuk Rasul. Wahai Rasul, makanlah dari rezeki yang baik. Oke, disuruh makan, Ibu, disuruh makan. Yang kedua, Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Perintah ke Rasul dan perintah ke orang beriman sama. Rasul disuruh makan, orang beriman disuruh makan. Tapi makanan yang harus kita makan adalah makanan yang baik. Kenapa? Karena makan kita semangat untuk beribadah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ibu-ibu, ada sebuah kitab tafsir hadis. Hadis itu jadi ada sebuah kitab tafsir yang berisi hadis-hadis. Namanya Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan pada ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun 51 tadi, Rasulullah diperintahkan makan dari yang baik-baik, yang kedua disuruh beramal. Al-Mu'minun ayat 51, Rasulullah, para Rasul disuruh makan dan beramal soleh. Kata ulama, perintah makan yang baik dan beramal soleh digandengkan, itu menandakan bahwa dengan makanan yang baik membuat kita semangat beribadah. Makanan yang kita konsumsi membuat kita makin semangat untuk ibadah. Makanya perintahnya disamakan. Wahai Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh. Jadi kalau seandainya kita malas ibadah misalnya, Bu, berarti makan kita jangan-jangan tidak baik. Yang kedua, orang mukmin pun disuruh makan yang baik-baik. Makan yang baik-baik itu yang bagaimana? Jadi baik itu artinya halal, suci, bersih. Ya, lawannya itu buruk. Berarti haram, tidak baik, kotor. Dan makanan yang haram itu ada 2 mendeteksinya. Makanan yang haram yang tidak boleh kita makan. Pertama, karena zatnya memang haram. Zat makanannya memang haram. Contoh, kita tidak boleh makan bangkai. Jelas dalam Al-Quran diharamkan makan bangkai. Kita tidak boleh makan babi. Kita tidak boleh makan babi karena jelas dilarang makan babi. Kita tidak boleh makan darah, nanah yang Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3 diharamkan makan bangkai, khamar. Itu haram karena zatnya. Yang kedua, haram karena cara mendapatkannya. Dia makan bakwan. Bakwan isinya kol, udang, ya, bakwan.
tapi dia dapatkannya dari mencuri. Maka bakwan tadi akhirnya menjadi haram. Jadi keharaman sebuah makanan itu karena zatnya, yang kedua karena mendapatkannya. Diperintahkan kita sama seperti diperintahkan Rasul untuk makan dari yang baik-baik. Bahkan dalam Al-Quran, kalau tadi ya ayyuhar Rasul, wahai para Rasul. Yang kedua ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ada lagi perintah ya ayyuhan nas, manusia. Kulu minat thayyibat, disuruh makan juga dari yang baik-baik. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Jadi perintah makan ini itu perintah yang sudah resmi dari Allah. Jadi kalau ada yang tidak makan rugi, melanggar perintah. Tapi jangan makan di bulan Ramadan, itu haram. Kemudian setelah Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, 2 ayat tersebut, Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang melaksanakan perjalanan jauh. Kemudian berubah rambut kusut, berubah warnanya karena perjalanan jauh. Kemudian dia mengangkat tangannya dengan berdoa kepada Allah. Ya Rob, ya Rob, katanya. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan tubuhnya dari sesuatu yang haram, maka tidak mungkin dikabulkan doanya. Tidak mungkin dikabulkan doanya. Jadi dari hadis ini ada 4 sebab terkabulnya doa. Itu dulu Ibu ya. Jadi poin kedua, ada sebab terkabulnya doa. Yang pertama, dia musafir. Orang yang musafir itu dikabulkan doanya oleh Rasulullah, oleh Allah. Ibu-ibu yang sekarang ini bekerja di Hong Kong atau dimanapun, lagi melaksanakan musafir, maka pada dasarnya selama dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang terzolimi. Yang kedua, orang yang musafir. Yang ketiga, doa orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau seandainya kita musafir, di musafir itu maka perbanyaklah berdoa. Ketika kita dalam perjalanan, maka perbanyaklah doa. Yang kedua, dari hadis ini dijelaskan bahwa orang yang sangat berhajat kepada Allah, orang yang benar-benar dalam kesusahan sampai kusut rambutnya, kemudian tubuhnya lemah, dan dia benar-benar membutuhkan Allah, maka pada saat itu doanya dikabulkan. Ada 2. Yang kedua, benar-benar butuh kepada Allah. Yang ketiga, orang yang diterima doanya oleh Allah adalah orang yang mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangannya ketika berdoa. Itu salah satu adab dan etika berdoa. Kata Rasulullah dalam hadisnya, Allah itu malu kalau seandainya dia melihat hambanya berdoa dengan mengangkat tangan dan dia tidak mengabulkannya. Makanya ketika kita berdoa, disunahkan mengangkat tangan kita.
Disunahkan angkat tangan kita, kemudian betul-betul meminta kepada Allah dengan keyakinan. Kita tadahkan tangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengadahkan tangan kita ke langit. Kemudian yang keempat, salah satu cara berdoa adalah menyebut nama Rob. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya Rob, beri aku kesehatan. Ya Rob, beri aku keselamatan. Jadi 4 dalam hadis ini yang menjadi isyarat kalau doa itu bisa dikabulkan Allah. Pertama, ketika musafir, orang musafir doanya makbul. Musafir. Yang kedua, meminta dalam keadaan susah, dengan meminta kepada Allah dengan cara merengek-rengek. Yang ketiga, dia mengangkat tangannya menghadap ke langit, menengadahkan tangannya ke langit. Yang keempat, merayu Allah dengan menyebutkan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Rasulullah, kalau kita berdoa dengan menyebutkan ya Rob sebanyak 4 kali, maka dikabulkan doa kita. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Maka dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di penghujung hadis Rasulullah memberikan penegasan. Musafir pun dia, berbutuh Allah pun dengan sangat susah pun dia, sampai dia butuh Allah, memerayu Allah pun dia dengan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi kalau makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, maka pasti Allah akan tolak doanya. Dijaga betul ibu-ibu sekalian. Pakaian kita jangan sampai pakaian yang haram. Bagaimana pakaian haram? Kita memakai barang orang tanpa izin dia. Itu termasuk memakai pakaian haram misalnya. Makanan yang haram, kita mungkin tidak makan bangkai, kita mungkin tidak makan babi, kita mungkin tidak makan khomar, tidak minum khomar. Tapi kalau kita makan goreng pisang tapi hasil curian, maka itu makanan yang haram. Kalau sudah begitu, masuk sesuatu yang haram dalam diri kita, baik kita konsumsi ataupun kita pakai, maka itu tidak akan bisa mengabulkan doa kita. Jadi ibu-ibu sekalian, betul-betul jaga apa yang kita masukkan ke dalam mulut. Bahkan kata Rasulullah, setiap daging maka yang berhak baginya. Oh itu. Oke, ibu-ibu sekalian, terakhir ini ibu-ibu, saya memberikan tips bagaimana kita berdoa. Selain kita jaga tadi makanan, minuman, pakaian kita jangan sampai yang haram, Allah memberikan kita waktu dan tempat yang makbul untuk berdoa. Yang kata Rasulullah, kalau kita berdoa di waktu-waktu tersebut, maka akan dikabulkan Allah. Apa itu, Bu? Pertama, di sujud terakhir. Ketika kita sholat, di sujud terakhir, di situ tempat makbulnya doa. Tempat makbulnya doa, di sujud terakhir. Kemudian, di penghujung malam, ketika kita sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, jam 3, jam 4 menjelang subuh, di sujud terakhir, itu tempat makbul doa. Kemudian di antara azan dan iqomah, di antara 2 khutbah, ketika musafir, ketika kita di tanah haram, di tempat-tempat mustajab yang berada di Makkah dan di Madinah,
Itu salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian kalau kita berdoa, pertama sekali bilang alhamdulillah. Alhamdulillah, kemudian salawat. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, ngaku dosa dulu. Rabbana zalamna anfusana. Tuhanku, aku telah berdosa. Kemudian baru kita berdoa. Ketika doa pun, jangan lupa doakan diri kita sendiri dulu. Baru doakan orang tua kita. Sesayang apapun kita dengan orang lain, tetap doakan diri kita dulu. Maka dalam Al-Quran itu ketika menyuruh doa untuk orang tua, dimulai dengan Rabbighfirli. Rabbighfirli artinya, Tuhanku ampuni aku dulu. Wali walidayya, baru kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira misalnya. Allah maghfirli, ampuni aku, walil mu'minina wal mu'minat, baru seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah seputar doa. Seputar doa. Jadi doa ini merupakan penguat bagi kita. Ad-doa mukhul ibadah. Dengan doa berarti kita punya harapan. Tapi kalau begitu dijaga etika doanya. Bagaimana dijaga? Jangan sampai kita memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menggunakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim bin Adam, seorang ulama sufi, pernah ditanya sama jamaahnya. Jamaahnya berkata, "Ya Ibrahim bin Adam, kami selalu berdoa kepada Allah, tapi Allah belum kabulkan doa kami." Apa kata Ibrahim bin Adam? Kalau kamu berdoa, pastikan bahwa kamu dalam keadaan suci. Pastikan tidak ada sesuatu yang haram yang kamu pakai. Kemudian beliau mengatakan, kamu mengaku beriman kepada Allah, tapi kamu tidak percaya kepada Allah. Kamu mengaku bahwa kamu ingin masuk surga, tapi kamu tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kamu masuk surga. Kamu berdoa supaya terhindar dari api neraka, tapi kamu melaksanakan perbuatan yang menjadikan sebab masuk neraka. Kamu tahu Al-Quran itu adalah panduan, tapi kamu tidak mau membacanya, tidak mau mengamalkannya. Kalau begitu, maka mulai hari ini, marilah sama-sama kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jaga benar bahwa diri kita harus terhindar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Ibu-ibu yang berada di Hong Kong misalnya, niatkan sekarang lagi musafir. Jadi otomatis ketika terus berdoa, itu termasuk kategori doa-doa yang dikabulkan oleh Allah karena lagi musafir. Kemudian bagi ibu-ibu yang posisinya sebagai orang tua, doa orang tua terhadap anaknya itu mustajab. Itu mustajab. Saya tidak bilang ibu terzolimi ya, karena orang terzolimi juga dimakbulkan doanya. Tapi mudah-mudahan itu tidak terzolimi di Hong Kong, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan tidak termasuk kategori orang yang terzolimi. Tapi kalau seandainya ibu merasa terzolimi, orang terzolimi juga dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini tanggal 1 Zulhijjah 11 Juli besok itu sampai 10 sampai Arafah, itu tempat yang disuruh perbanyak amal, dan doa itu bagian dari amal. Perbanyaklah amal. Kalau seandainya kita belum bisa baca Quran rutin 1 juz misalnya 1 hari, paling tidak doa terus kita minta kepada Allah
Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dan semoga Allah memberikan kita kesehatan, keberkahan dan lain sebagainya. Terima kasih atas pendengarannya ibu-ibu sekalian. Mohon maaf saya kalau ada salah-salah. Mudah-mudahan pertemuan pertama dengan saya ini berkesan. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita sambung kembali. Mohon maaf saya. Apabila ada yang bertanya, mungkin bisa melalui Ibu Isnawati, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isma masih di mute itu. Monggo langsung saja acara tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya, monggo. Atau mungkin dari Mbak Uma sini ada yang mau bertanya. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang terhormat, izinkan saya untuk mengajukan 1-2 pertanyaan. Semoga niat dan hati saya untuk pertanyaan ini dijauhkan dari sifat dan sikap Bani Israel yang banyak bertanya tanpa manfaat. Iya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Di grup kan banyak di-share Ustadz. Misalkan di-share tentang teman-teman, mari besok puasa sunnah ini, puasa sunnah itu, nanti dapat pahala masuk surga atau pahala puasa setahun gitu Ustadz. Itu gimana niat kita kalau mau melakukan ibadah tapi mengharapkan rewardnya gitu Ustadz. Ya kita kan nggak munafik ya Ustadz. Kita kalau mau ibadah kan memang mengharapkan apa imbalan dari ibadah itu. Misalkan kita kan kerja di Hongkong kan karena kita mengharapkan gaji gitu. Nah kalau kita mau ibadah mengharapkan supaya nggak dimasukkan neraka, supaya masuk surga, itu bagaimana Ustadz niatnya gitu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Maina pertanyaannya. Dalam kajian tasawuf ibu-ibu, kajian tasawuf, kalau level kita orang biasa kayak saya ini ibu, orang awam misalnya seperti kita, kata ulama tidak ada masalah ketika kita beramal karena surga atau neraka. Pada dasarnya beramal itu harus ridho Allah, harus ridho Allah, harus ridho Allah. Tapi dalam hadis Rasulullah memang sengaja membeberkan pahala-pahala atau keuntungan untuk menarik. Ya, jadi Rasulullah misalnya puasa Arafah besok tanggal 9 Dzulhijjah. Siapa yang puasa ini setahun? Itu sengaja Rasul bilang. Atau dalam Al-Quran, siapa yang beramal soleh dimasukkan ke dalam surga. Di surga tadi ada taman yang banyak buah-buahnya, mengalir sungai, ada permadani, ada minuman, luar biasa. Sengaja Allah paparkan ibu-ibu. Untuk apa? Untuk menarik kita. Jadi kata ulama, untuk level tertentu tidak ada masalah kita beramal karena kita ngejar itunya yang memang Allah dan Rasul janjikan. Beda beramal karena ria misalnya, atau karena pujian orang lain, itu beda kasus. Tapi kalau karena surga, karena supaya mendapatkan ampunan dari Allah selama 1 tahun misalnya, itu dibolehkan untuk level tertentu. Tapi ibu kalau ada itu syair ibu, ada syair Rabi'atul Adawiyah, ilahi lastu lil firdaus
Sialah. Saya apa dinyanyi ya Bu ya? Saya apa dinyanyi? Suaranya sumbang. Jadi kata Rabi'atul Adawiyah, ada yang mengatakan itu juga syairnya Abu Nawas. Dia mengatakan, ya Tuhanku, aku beramal bukan karena surga, tapi aku juga takut masuk neraka. Fahabli taubatan waghfir zunubi. Ampuni aku. Untuk level-level tertentu barangkali bisa. Tapi logikanya manusia, tidak, kata ulama, tidak ada masalah karena memang sengaja Allah memaparkan ganjaran-ganjaran itu untuk menarik kita. Untuk menarik kita. Ini tidak ada masalah ibu-ibu. Baca Quran pahalanya sekian. Contoh baca surah Al-Waqiah supaya kaya misalnya, supaya kaya. Itu ada hadisnya ibu. Siapa yang baca surah Waqiah habis sholat Isya misalnya, malam hari, maka dia akan diberikan kekayaan. Siapa yang sholat duha, maka diberikan rumah di surga. Siapa yang sedekah, siapa yang baca tasbih, siapa yang puasa Senin Kamis, kita laksanakan itu untuk mengharapkan pahala atau ganjaran yang diberikan. Tidak ada masalah, sah-sah saja, sah-sah saja. Jadi tidak ada masalah itu. Jadi kalau ada anjuran-anjuran, tapi jangan sampai kita beramal. Ada itu kadang-kadang hadis yang sederhana tapi pahalanya itu besar. Itu bisa hadisnya perlu kita preteli, perlu kita perjelas kualitasnya gimana. Tapi kalau kayak hadis-hadis yang sudah terkenal kesohihannya, seperti puasa Arafah misalnya, baca Quran, baca Yasin, baca Waqiah misalnya, kita amalkan karena ganjaran itu tidak ada masalah. Jadi ulama membolehkan itu, membolehkan. Oke. Semoga bermanfaat Bu Maya. Terus Gimana bagaimana dengan yang di masjid-masjid yang pada beramal disebutin namanya sama jumlahnya, terus minta didoain untuk para arwah-arwah yang sudah meninggal. Terus yang beramal di TV disebutin namanya, nomor teleponnya, jumlah itu Ustaz. Oke, itu misalnya orang sedekah ya Ibu ya, orang sedekah itu Bu ya. Oke, dalam Al-Quran Ibu dijelaskan bahwa kalau orang bersedekah itu ada dua kebolehan. Ada dua kebolehan. Pertama, sengaja men-share. Jadi Ibu dalam Al-Quran ya Bu ya, saya lihat Al-Baqarah ayat, sebentar Ibu. Oke, di surah Al-Baqarah untuk ayat Al-Baqarah 271. Nanti Ibu lihat ya Bu ya. Al-Baqarah ayat 271. Al-Baqarah 271 itu ada kebolehan untuk menyebutkan sedekah. Ada kebolehan untuk menampakkan sedekah untuk memotivasi yang lain. Jadi artinya Ibu, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Berarti boleh. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik juga. Lebih baik. Jadi dua-duanya boleh, tergantung niat Ibu. Jadi kalau dia posting sedekah tapi niatnya untuk menarik yang lain, itu dibolehkan. Dalilnya Al-Baqarah 271. Al-Baqarah 271. Jadi zaman sekarang ini Bu, masuk surga itu hendaknya rame-rame lah Bu. Jadi kita ajak yang lainnya, kita posting. Woi, besok Senin Kamis puasa yuk, pahalanya begini-begini. Masak nih untuk sahur, besok kita buka di mana nih Kamis? Misalnya nih, atau besok mau Idul Hijjah kan, puasa Arafah pahalanya sekian. Kita sahur bareng yuk, buka bareng yuk. Nah, kita posting saja, kita bukanya ini nih, niatnya Bu, biar masuk surganya bareng-bareng. Oke.
Ya Ustadz, banyak-banyak terima kasih atas jawabannya. Dan kita juga yang ada di Hong Kong, saya terutama dan teman-teman yang ada di Hong Kong minta didoakan semoga tetap istiqomah dalam ibadah, Ustadz. Amin ya Rob, amin ya Rob, amin ya Rob. Ingat Bu, pakai Rob, amin ya Rob, amin ya Rob, amin ya Rob. Hadis kita pelajari tadi, doa itu pakai menggunakan ya Rob, ya Rob. Nah, jadi insya Allah kita sama-sama berdoa Ibu semuanya sehat-sehat di Hong Kong, tapi istiqomah, jalin persaudaraan, saling menguatkan, saling ngajak kebaikan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya Rob. Saya mau tanya Ustaz. Boleh. Bunda siapa ini, Bu? Bunda siapa ini? Ibu Lili. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Lili. Mau tanya berkaitan dengan halal haram tadi. Kalau kita terlanjur makan, sudah kita makan, maksudnya sudah dulu gitu, yang haram mungkin, bukan haram ya, mungkin ya katutan. Kalau kita makan kan masaknya bareng, terus masakan itu harus memaksa nasi yang campur dari daging. Kalau sudah terlanjur kita makan itu terus bagaimana gitu? Oke, sudah terlanjur ya Ibu ya? Ya, sudah Oke. terlanjur. Ibu nanti perjelas, dalilnya ada itu Bu, nggak masalah Bu. Dalilnya, Ibu baca nanti terjemahnya Al-Maidah 93. Al-Maidah 93. Oke. Kasih. Al-Maidah 93. Artinya gini Bu ayatnya ini Bu ya. Ibu boleh li? Deh, saya dengar. Ya Bu, hai orang-orang yang beriman, 93 ya. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Jadi sahabat dulu itu setelah turun ayat ini ketakutan kan, ketika mereka sudah minum khamar misalnya, sudah minum khamar, ketakutan mereka. Kayak mana ini, kami udah minum ini, kami udah makan ini. Turun ayat ini mengatakan tidak ada masalah, tidak berdosa. Ya Bu, jadi tidak berdosa bagi orang yang sudah terlanjur memakannya. Ya, tapi nanti ke depannya tidak boleh diulangi lagi kan gitu Bu. Jadi betul-betul laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahum fima tu'imu. Kekhawatiran Bu Lili dikhawatirkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Maka turun ayat menenangkan. Kalau apa yang sudah dimakan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke Ibu ya. Terima kasih Ustaz. Makasih Bu Lili. Ibu perjelas dalam tafsir 93 Al-Maidah ya Ibu. Al-Maidah 93. Oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi nih Bu. Satu pertanyaan lagi barangkali. Atau cukup? Gimana Bu Isnawati, moderator? Ibu yang berbaju kuning, luar biasa. Ada lagi yang mau ditanyain? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa ini Bu? Saya Bu Rusmi Ustadz. Bu? Bu Rusmi. Iya Bu, Bu Rusmi. Mau tanya tentang sunah sebelum kurban ya Ustadz. Misalkan kita mau kurban 1 ekor kambing misalnya itu beberapa hari sebelumnya kan tidak diperbolehkan untuk memotong kuku atau rambut itu. Bagaimana dalilnya Ustadz? Terima kasih. Ya Ibu ya, terkait itu Ibu memang ada khilaf ulama Ibu terkait apakah dibolehkan atau tidak bagi orang yang berkurban untuk memotong kuku dan lain sebagainya. Tapi tahu saya itu tidak mesti Ibu.
Dhaif nggih Ustadz itu hadisnya nggih. Ibu, mohon maaf Bu, ada murid saya datang, astagfirullahaladzim. Oh, injih. Sebentar Ibu ya. Nah, sudah 3 soalnya, jadi saya punya waktu 2:30, santri sudah datang mengajar. Oh, baik. Ibu, terkait itu, memang kualitas hadisnya itu setahu saya itu hanya larangannya tidak sampai haram Ibu. Jadi tidak sesuatu yang prinsipil, ya, tidak terlalu yang menjadi syarat larangan begitu. Cuman nanti Ibu saya perjelas kembali, mungkin bisa Ibu saya perjelas kembali kualitas hadisnya, karena ya, saya belum baca status hadisnya, tapi nanti PR sama saya mungkin ini Ibu, nanti saya japri saja dengan salah seorang itu Ibu, salah seorang koordinatornya, nanti saya japri, mana tahu nanti, karena saya juga nggak bisa sembarangan, jujur saya juga belum bisa. Kualitas hadis itu bisa kita teliti sendiri ataupun kita teliti dengan buku-buku para ulama. Cuman saya belum bisa jawab dengan pasti ini Bu sumbernya. Kalau yang pertanyaan sebelumnya saya tadi bisa jawab berdasarkan dalil. Kalau ini nanti saya perjelas kembali ya Ibu ya. Mohon maaf ini Ibu ya, nanti saya japri salah seorang koordinator, kemudian nanti saya tulis jawabannya. Bisa ya Ibu ya, insyaallah ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Ya Ibu. Gimana Bu Isnawati? Ibu apa? Yang moderator saya lupa, moderator Ibu apa? Iya. Oke Ibu. Maaf karena waktunya terbatas, yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor dompet Wafat Hongkong, konsultasi online 52982419. Oke. Makasih banyak Ibu ya. Terima kasih.